Bener SDM kita itu juga tinggi, cuma atasan kita ya aja. Berbahaya di TV. Berbahaya prit, tidak boleh ya. Si berputar, untungnya ku tak ingin menyerah. Untungnya ku bisa rasa terbaik yang datangnya belakangan. Oke, kembali lagi ke podcast akustik bersama host tercinta kalian, Raka Perdana di Day One. Karena sebenarnya Day One kemarin itu ada insiden sedikit hal karena berkaitan dengan narasumber yang tidak ingin diupload, katanya private aja videonya. Di sini saya mengundang tokoh masyarakat, ya tokoh masyarakatnya random aja. Bersama Bang Uchiha Obito. Mas Bambang Setiawan, ya tepuk tangan. Nggak ada penonton bayaran. Oke, ya di sini Raka Perdana akan menemani kalian untuk beberapa saat ke depan dengan podcast akustik dengan bahasan randomnya ya. Untuk malam hari ini ya bagaimana kabarnya Mas Bambang? Oke, malam baik. Iya. Aman ya kesini ya. Aman. Cuacanya hari ini lumayan cerah atau hujan-hujan dikit. Hujan ada hujannya dikit. Nah, hujannya dikit ya. Siap, bisa ngopi dulu biar ini bukan di endorse. Bukan di endorse ya. Kalau Bang Raka lebih suka kopi yang apa nih? Saya lebih suka sebenarnya kopi itu yang ringan, tidak terlalu strong. Cuma kadang tergantung mood. Tergantung mood cuy. Jadi kalau moodnya memang perlu kerja misalnya, itu perlu yang strong pasti. Iya. Nah, kalau ini kan lagi santai, jadi yang light saja. Oke, Mas Bambang. Saya taruh gitar. Iya. Oke, sebelum masuk kita tanya dulu, sekarang kesehariannya seperti apa? Keseharian saya sekarang ini saya sedang bekerja. Nah, itu saja. Kerja apa tuh? Apa boleh di-spill sedikit saja? Saya kerja di bidang logistik. Oh, logistik. Mantep nih, orang logistik nih cuy. Paket Asia. Iya. Oke. Bagaimana suka dukanya selama bekerja di logistik? Menurut saya suka dukanya karena saya lebih sering di jalan ya. Jadi saya itu sering mendapati kejadian-kejadian apa aja yang ada di jalan, seperti halnya santai ya Mas, santai. Seperti halnya apakah ada melihat mohon maaf ya teman-teman, orang kecelakaan misalnya kayak gitu, atau melihat ada kejadian ya hal-hal yang cukup gitulah ya. Apakah pernah melihat seperti itu? Ya, saya pernah melihat seperti itu dan kebetulan itu di hadapan mata kepala saya sendiri. Nah, reaksi pertama panik nggak atau refleks langsung menolong gitu? Jujur, ketika saya mendengar ada suara jatuh ya, waktu itu ada seorang ibu-ibu yang menghindari anak kecil yang nyebrang. Iya. Nah, saya ngeliat tuh, pokoknya waktu dia jalan lurus ada anak, tiba-tiba ada anak kecil yang mau nyebrang. Nah, secara refleks dia menghindari kan, karena supaya dia nggak mau nabrak anak itu. Karena dia menghindari, dia kehilangan keseimbangan lalu dia jatuh di hadapan saya. Nah, kebetulan jalan itu waktu itu rame. Nah, jadi ya pada intinya alhamdulillah si ibu itu selamat dan anak itu selamat. Oh, alhamdulillah. Nggak sampai ini ya parah gitu ya, cuma lecet aja paling ya. Lecet aja. Oke, kembali di bidang logistik. Apa sukanya bekerja di bidang logistik? Sebelum itu kita ini kan
udah memasuki yang namanya era globalisasi, era modern. Semua orang-orang beralih ke zaman media atau online. Sekarang ada yang namanya marketplace. Orang-orang bisa berbelanja lewat online, lewat marketplace. Kayak gitu. Kayak Tokopedia gitu. Seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan marketplace lainnya. Nah, menurut saya dengan adanya marketplace ini kan memudahkan orang-orang untuk berbelanja ya, untuk memudahkan orang berbelanja karena salah satu keuntungannya kita tuh nggak datang ke tempat penjual langsung, kita bisa lewat rumah, bisa sambil rebahan, sambil santai. Itu saya banget itu. Nah, kayaknya semua orang sudah menormalisasikan belanja online ya. Iya, cuma mungkin untuk beberapa orang kalangan tertentu lebih pengennya ngeceknya offline aja. Misalnya sepatu kan enaknya offline aja katanya biar langsung ngepasin di tempat kayak gitu. Cuma sisanya sih kebanyakan untuk Gen Z sekarang suka online teman-teman. Lengah dikit check out, lengah dikit paket Anda selama perjalanan. Lengah dikit pay later. Pay later aja. Tidak dinormalisasi ya. Oke. Ya, kembali. Sukanya kerja di logistik apa? Apakah karena enak bisa jalan-jalan atau dapat mungkin dapat hal-hal baru kayak gitu di jalan? Ya, mungkin benar karena saya kan dari dulu suka kerja di luar ruangan atau di lapangan, di outdoor ya. Di outdoor. Jadi mungkin karena itu saya terbiasa dengan di luar, jadi saya sudah terbiasa kan. Terus saya suka di jalan. Nggak sumpek bagi saya gitu. Oh iya. Kalau lainnya apakah ada atau apa gitu ya kan? Kalau yang lainnya mungkin sama. Mungkin ya itu aja sih menurut saya. Apa dapat teman baru kayak gitu? Teman baru tuh pasti. Kita kan setiap pelanggan itu adalah teman. Ya, apalagi kita ini hidup tuh harus berteman. Nah, hidup itu harus berteman. Oke. Tidak bisa kita itu hidup. Memang kita mendefinisikan mandiri, mandiri. Tapi kan bukan berarti kita menolak untuk tidak berteman. Meskipun mandiri yang dimaksud orang itu dia tidak memerlukan manusia, tapi dia memerlukan kecanggihan seperti robot. AI. Nah, itu kan juga termasuk teman juga. Ada yang membantu. Oh iya. Tanggapannya nih kan sering tuh paket Anda sedang di DC Cakung King. Itu perkara gudang yang membludak itu gimana? Apakah Mas Bambang juga berada di divisi gudang atau ikut di divisi gudang atau memang spesialis cuma ngantar barang aja atau istilahnya pick up aja kayak gitu? Sejauh yang saya tahu, saya kan bukan orang gudang, tapi sejauh yang saya tahu, sejauh saya dengar-dengar dari cerita teman-teman saya di gudang, paket itu tahap pertama itu dari seller ke hub, dari hub baru ke gudang. Oh iya. Dari hub baru ke gudang. Mohon maaf sebentar, hub itu apa tuh? Hub itu adalah mitra. Oh, mitra ekspedisi. Ya kurang lebih seperti itulah sebelum paket itu disampaikan ke gudang untuk dipisah-pisahin. Oh ya, perantara ya. Seperti itu. Nah, jika ada paket kita tertahan selama di gudang, itu normalnya cuma 3 hari. Itu pun indikasinya kalau tidak overload atau paket rusak. Oh iya. Biasanya kalau kita menghadapi event-event seperti tanggal-tanggal sama seperti 99 10. Iya, 99 10 12. Itu kan banyak-banyaknya tuh. Ya, jadi di gudang itu karena
tempatnya terbatas, orangnya terbatas, dan paketnya tidak terbatas. Nah, mungkin karena itu jadi lambat. Nah, jadi jangan menyalahkan Kang Kurir ya. Kok lama paket saya gak datang-datang ya? Iya, Kayak gitu. seperti itu. Karena mungkin keterbatasan ini juga karyawan atau orang-orang di situ untuk menghandle saking banyaknya paket. Iya, seperti itu kurang lebihnya. Iya. Menurut Mas Bambang nih, katanya kalau orang yang ngambil COD itu duitnya jadi gimana ya, jadi panas gitu. Jadi kita tuh bakal tertantang untuk melakukan hal-hal kecurangan karena banyak kan mungkin berita viral beberapa bulan yang lalu atau beberapa saat yang lalu kayak gitu. Ada yang bawa kabur uang COD kayak gitu. Nah, kalau soal uang COD itu panas, menurut saya itu bukan panas. Itu hanya kejujuran dari seorang kurir. Bagaimana saat dia menghadapi uang banyak nih. Kan kita COD satu kurir misalnya membawa 100 paket. Semuanya COD. Artinya banyak kan tuh uang tuh. Tapi uang itu bukan uang kurir. Uang itu nantinya akan dikembalikan ke seller-seller. Kurir hanya mengumpulkan kan. Nah, kalau begitu di tangan kurir dan kebetulan kurir ini tidak jujur, maka jadilah uang itu dipakai disalahgunakan. Padahal itu bukan uang dia. Ya itu saja. Oh, itu memang kejujuran masing-masing ya. Kejujuran masing-masing. Jadi memang bukan uangnya yang panas. Tidak ada uang yang panas, tidak ada uang panas. Memang kejujuran masing-masing orang. Tergantung kejujuran, kedisiplinan, dan iman masing-masing. Iman masing-masing, teman-teman. Nah, kalau untuk keluhan pelanggan kebanyakan, misalnya kalau paket hilang, itu gimana tuh jadinya? Paket hilang itu sudah ada, kalau di Shopee ya, di Shopee itu ada namanya fitur retur. Paket hilang tuh atau refund. Pembalian dana. Yang penting kita punya bukti. Misal barangnya rusak. Nah, ketika kita terima paket itu kan kita diharuskan memvideo unboxing kan. Unboxing secara keseluruhan nih dari utuh sampai kita buka semuanya. Kalau paket itu benar, maka kita terima. Kalau paket itu kurang atau rusak atau salah pesanan, itu bisa kita mengajukan yang namanya retur. Fitur retur itu sudah ada di aplikasinya sendiri. Kalau di Shopee sudah ada. Jadi kita tinggal chat seller, minta retur. Nanti ada tuh pilihan-pilihannya diarahkan. Kalau Shopee atau kalau pihak Shopee-nya atau seller sudah menyetujui, maka kita tinggal menyiapkan paketnya itu, kita bungkus kembali, lalu kita kirim ke ekspedisi yang sudah ditentukan. Oh, oke, mantap. Oke, sip. Oke, teman-teman, untuk sekarang kita break dulu. Kita lanjut pesan-pesan berikut ini. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kamu diriku akan selalu memujamu. Oke, kembali lagi ke podcast akustik bersama host tercinta kalian, Raka Perdana di sini. Oke, kita udah bahas hal-hal terkait masalah logistik. Ya, memang topiknya rada berat. Jadi kita akan sedikit mengalihkan topik biar lebih santai, ya kan Mas Bambang? Anjay. Kata Mas Bambang ada beberapa pertanyaan untuk saya. Jadi kita bisa berikan ke Mas Bambang apa yang ingin ditanyakan kepada
host yang tidak berpengalaman ini. Saya sambil ngopi ya. Saya ngopi. Iya. Nice. Oke. Selamat malam Raka Nata Perdana. Santai Mas, kita usah lengkap-lengkap. Tak panggil Raka aja. Nama asli Anda Raka Perdana. Iya, itu nama panggung. Nama panggung. Panggil Raka aja. Kalau nama sesuai akta Muhammad Raka Nata Perdana. Oh, panjang cuy, 3 suku kata. Jadi waktu saya ujian nasional kemarin selalu saja saya singkat akhirnya. P, Muhammad Raka Nata P, bukan P yang itu ya, bukan P. Iya. Anda ini kalau saya lihat di pendidikan Anda ini lulusan ilmu komputer ya? Ya. Kalau boleh tahu jurusan apa? Jurusan sistem informasi. Berapa tahun Anda menyelesaikan studi itu? Terhitung dari 2017 itu 1, 2, 3, 4, 5 tahun 2022. Telat ya guys ya, telat coy. 2022. Akhir ya 2022 akhir. 2022 udah akhir ya. Nah, selama Anda menempuh kuliah itu bagaimana Anda menyelesaikannya? Maksudnya menyelesaikan kuliahnya, apakah Anda sangat kesulitan atau mudah saja menurut Anda? Kalau untuk masalah menyelesaikan itu susah-susah gampang. Iya, karena yang pertama kalau untuk mata kuliah komputer sendiri itu pastinya terapan. Oh, terapan. Enggak teori doang ya. Iya. Pastinya nanti entah disuruh bikin aplikasi, habis itu disuruh praktek ini, praktek itu, kayak gitu. Jadi ya susah-susah gampang kayak gitu. Susah-susah gampang. Iya. Nah, ketika Anda membuat aplikasi itu, apakah Anda sudah, maksudnya ketika seorang mahasiswa membuat aplikasi itu, apakah dia sudah bisa sebelumnya atau gimana? Untuk bikin aplikasi sendiri sih sebenarnya memang banyak orang tuh kesulitan. Tergantung dosennya. Kalau misalnya dulu pernah awal-awal waktu aku ngampus, itu dapat dosennya langsung dosen yang langsung pengen praktek. Oh gitu. Tanpa diajarin. Jadi mimpi buruk waktu itu. BTW saya latar belakangnya dari pondok pesantren. Jadi iya, jadi tidak ada latar belakang programmer. Jadi otomatis hari pertama masuk kampus dapat mata kuliah pemrograman C++ itu namanya buat pembuatan aplikasi. Nah, itu hari pertama dosennya langsung ngasih tugas. Ngasih tugas katanya dikerjakan minggu depan harus selesai. Mengenai programmer, apakah semua mahasiswa ilmu komputer itu bisa memprogram? Tidak ya? Iya. Meskipun dia sudah berijazah? Iya, tidak mesti. Justru jarang. Nah, itu kan ironis. Termasuk saya. Saya tidak terlalu pandai. Aku tak terlalu pandai. Berarti memprogram ini memang harus ada yang namanya ketekunan. Iya, memang gitu tekun. Iya, kita harus tekun kayak gitu. Apakah meskipun orang itu tidak punya background studi ilmu komputer, orang itu bisa memprogram? Bisa ya? Bisa. Lulusan SMA, SMP bisa. Asal niat pelajarinya. Pelajari. Bahkan ada yang lulusan SMA itu bisa bikin aplikasi yang sangat-sangat bagus di atas standar kayak gitu. Mengalahkan yang kuliah-kuliah ini, yang kuliah-kuliah manajemen informatika dan komputer kayak gitu. Nah, itu kadang merasa ironis juga kayak gitu. Terus sejauh ini Mas Raka ini sudah ada bikin berapa aplikasi nih? Ada beberapa aplikasi yang pernah aku bikin. Dulu ada aku bikin game kayak gitu. Oh, kalau boleh tahu gamenya apa? Gamenya kayak game tembak-tembakan pesawat kayak gitu. Buat tugas aja sih. Iya. Tugas pengakhir semester 4 kayak gitu. Ujian akhir. Ya itu pusing ya. Pas bikin aplikasi yang pertama, kenapa jadi pusing? Faktor pertama, PC-nya kentang, anjir, PC kentang, coy, bayangkan. PC kentang, lambat kayak gitu, buka-buka compiler. Compiler itu
BTW untuk alat yang bikin aplikasi-aplikasi. Jadi gitu. ngodingnya di compiler. Compiler namanya. Nah, buka compiler itu berat kalau di PC yang memang mendukung. Dan memang spesifikasi buat compiler untuk mengcompile aplikasi di Android itu berat. Namanya Android Studio namanya. Nah, kalau bagi itu. yang tahu, yang sering program pasti tahu Android Studio itu ya. Android Studio atau Android Studio, lupa itu apa, seperti itu ya namanya. Seperti itu. Jadi waktu membuka itu PC itu udah panas banget kayak gitu. Dan sayangnya saya tipikalnya orangnya malas. Jadi ngerjainnya SKS, sistem sebut semalam. Indonesia banget coy. Jadi ngerjain itu sistem kebut semalam, besoknya harus selesai kayak gitu. Dan itu UAS, ujian akhir. Berarti Anda ini suka-suka waktu-waktu yang krusial ya? Enggak, itu masalah kemalasan aja sebenarnya. Kadang rajin, kadang enggak kayak gitu. Tapi pas kenanya kayak gitu ya entah kenapa jadi seperti itu dulunya. Terus yang saat ini dikerjakan apa? Saat ini saya paling terbaru saya jadi ini aja, kerja serabutan Mas. Ada aplikasi yang sedang Anda kerjakan? Untuk sekarang ini tidak ada aplikasi apapun. Jadi untuk aplikasi terakhir yang dikerjakan itu adalah proyek dari suatu perusahaan di Jakarta, minta dibikinkan aplikasi manajemen keuangan. Terus sejauh ini sudah adakah klien-klien yang datang ke Anda? Ya, sayangnya masih belum. Jadi saya juga masih cari-cari kerjaan tetap. Karena kalau kayak gini juga ya rada pusing juga. Nyari-nyari customernya ya semoga aja untuk tahun ini ada lagi kayak gitu. Tapi saya lihat di Instagram Anda ada beberapa proyek-proyek yang sudah Anda kerjakan. Ya sudah. Itu proyek-proyek di akhir tahun kemarin sama awal tahun. Gitu. Apa aja tuh proyeknya? Proyeknya yang pertama, saya bersyukur sekali, terima kasih untuk Pondok Pesantren Darul Ilmi karena telah memberikan saya pekerjaan. Saya minta dibikinkan aplikasi absensi dan pendaftaran santri berbasis online. Langsung dua cuy, bukan dua. Langsung dua diminta kayak gitu. Alhamdulillahnya kayak gitu. Berapa lama Anda membuat aplikasi itu? Alhamdulillah bersama teman saya itu ya cuma beberapa bulan lah. Untuk total dua aplikasi itu mungkin makannya ya 5 bulan 4 bulan. 5 bulan 4 bulan. Ya, itu belum termasuk dengan revisi apapun itu ya. Bisa Anda jelaskan bagaimana cara kerjanya aplikasi itu? Siapa tahu ada yang tertarik. Ya sebenarnya untuk cara kerjanya atau gimana? Cara kerja aplikasi itu. Pemesanannya atau aplikasi ya? Aplikasinya. Bagi pengguna. Kalau untuk cara kerja bervariasi untuk tiap aplikasi ya. Jadi untuk penjelasannya mungkin contohnya aplikasi pendaftaran santri Darul Ilmi itu mungkin maksudnya itu harus daftar dulu, habis itu dapat user ID, kemudian administrasi pengurusan, dan itu sampai selesai begitu aja sih, simpel aja sebenarnya, nggak terlalu ini juga ribet-ribet banget. Terus setelah itu apakah ada aplikasi lain? Aplikasi yang lain ya itu aja, ya manajemen keuangan tadi. Yang manajemen keuangan. Gitu aja. Yang seperti kasir itu. Ya benar. Manajemen keuangan. Itu sudah berapa lama tuh Anda mengerjainnya? Terakhir selesai itu bulan Maret. Sebenarnya itu aplikasi untuk apa? Itu untuk penghitungan gaji karyawan, urusan manajemen keuangan perusahaan, ya seperti itu. Oh, berarti untuk memudahkan dalam tanda kutip direktur, untuk direktur dan manajer itu untuk mengatur gaji karyawan seperti itu. Apakah itu cuma untuk gaji karyawan atau bagaimana? Waktu kami bikin kemarin itu terbatas cuma untuk karyawan. Jadi seperti itu saja. Dan karena juga perlunya memang itu, jadi kami ngerjainnya yang itu aja. Kami mengerjakan apa yang diperlukan aja. Oh iya, sesuai pesanan. Sesuai pesanan aja. Gitu. Habis itu sudah nggak ada lagi? Ya sampai sekarang nggak ada. Katanya Anda sedang menggarap aplikasi UMKM. UMKM ID ya. UMKM. Untuk sekarang saya tidak bisa men-spill terlalu banyak karena aplikasinya belum sepenuhnya selesai. Jadi mungkin untuk kedepannya mungkin bakal ada info yang lebih lanjut ya, mungkin seperti itu. Kalau saya boleh tahu visi misi aplikasi itu seperti apa?
Aplikasi yang mana? UMKM. UMKM ID itu sebenarnya kami bikinnya bakal membuat UMKM itu go digital. Oh, ke digital. Ya, Menarik tuh. Menarik kan? Jadi UMKM yang sorry ya, suara saya. Minum dulu. Minum dulu. Jadi pengennya itu UMKM yang terkenal di daerah sini, yang mungkin orang taunya cuma kita misalnya jualan ini, misalnya jualan kopi. Iya. Cuma mungkin orang-orang yang terdekat yang di sekitar situ aja yang tahu. Jadi dengan UMKM ID itu bakal mempermudah orang yang di luar dari jangkauan kita itu tahu bahwa ada kayak gitu bisnis ini, ternyata UMKM ini ternyata ada ya kayak gitu. Oh, berarti aplikasi ini sebagai mensponsori, kurang lebih seperti itu ya? Iya, sebenarnya bakal jadi komunitas UMKM di beberapa tempat yang mungkin tidak terjangkau oleh kita selaku pembeli. Misalnya kan kita tidak tahu bahwa ternyata ada UMKM ini kayak gitu, ada UMKM ini ternyata, cuman karena kita kurang kayak gitu kan. Dan untuk saat ini untuk platform UMKM itu masih, kemarin itu dulu ada, cuma udah ini katanya udah discontinued kan. Gitu ya. Jadi mungkin kami bakal melanjutkannya kayak gitu. Cuma sayangnya doain aja, salah satu teman saya masih sakit. Oh, masih sakit. Kemarin itu mau lanjut, cuma kemarin itu terakhir pas dihubungin skip dulu katanya lagi sakit. Dan beberapa hari kemudian masih belum bisa dihubungi, ya mungkin masih ini, jadi semoga cepat sembuh aja. Oke, saya sebenarnya penasaran dengan aplikasi yang Anda kerjakan, platform UMKM ya namanya. Itu tuh maksudnya memudahkan bagi UMKM. Nah, fiturnya itu seperti apa? Mungkin fitur-fiturnya yang bakal kami highlight untuk saat ini ya, berkaitan dengan promosi. Habis itu aplikasi kasir. Dan kemudian manajemen keuangan, sama seperti aplikasi yang di perkantoran sebelumnya. Karena intinya kita mau bikin aplikasi itu bakal manajemen keuangan itu bakal digenggaman, nggak perlu dicatat lagi. Kalau dicatat kadang sering hilang, apalagi bagi saya yang pelupa itu bisa sering hilang, itu berbahaya. Kalau misalnya kita mencatat laba rugi apa kalau hilang itu jadi malah petaka itu. Jadi kami mengusahakan hal yang terbaik. Jadi ya teman-teman harap bersabar ya. Mungkin kelihatannya untuk platform UMKM ID ini kadang kelihatannya kayak orang vakum kayak gitu. Nggak kelihatan berita selanjutnya. Kenapa? Ya pertama keterbatasan karyawan juga. Cuma pernah saya diskusikan sama teman saya kayak gitu, apakah perlu hire programmer lain kayak gitu untuk tambahan biar aplikasi cepat selesai. Nanti aja katanya, karena itu bakal beban ke biaya lagi kan gitu. Benar. Jadi ya bersabar ya teman-teman, pasti bakal ada ya setelah telatnya tahun depan. Kita tunggu aja ya. Ditunggu aja. Iya, selama orangnya masih hidup. Kita doain secepatnya. Iya, semoga secepatnya selesai. Bakal ada info kok di salurannya nanti ya. Oke. Jadi Raka ini apakah ada keinginan untuk lanjut S2? Pengen sebenarnya. Dan saya tadi baru saja menemukan di TikTok bahwa ada yang orang ini udah berpengalaman kayak gitu, studi di luar negeri. Jadi dia mau ngerintis bisnis kayak gitu, influencer kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita spill dikit, lo kok bisa? Ya kayak gitu, itu tuh jargonnya. Pasti kalian tahu tuh. Kalau nggak tahu, cek aja deh. Jadi baru tadi tahu, ternyata dia baru bikin ini namanya. Mereka mau bantu kayak gitu kita yang karena mereka itu kayak ngeliat miris kayak gitu di Indonesia. Kelas-kelas menengah itu turun ke kelas yang di bawah kayak gitu. Karena yang pertama kelas pemerintah itu lebih fokus ke kelas bawah sama kelas di atas kayak gitu. Sedangkan kelas menengah ini terhimpit. Pertama nggak dapat bansos, yang kedua bayar pajak kita rajin kayak gitu. Kita rajin, kita cash. Iya.
kita tuh terimpit kayak gitu, kita tuh nggak dapat bansos atau nggak dapat keuntungan apapun, jadi kita tuh kayak buangan kayak di tengah. Jadi makanya banyak yang turun. Jadi itu mirisnya itu sih, gajinya tidak naik ya gitu. Ya, benar. Kebutuhan sudah inflasi. Aduh, bagaimana ini? Jadi pengennya saya ingin untuk keinginan lanjut studi itu ada, cuma doakan aja ada jalannya gitu. Kalau Anda lanjut studi, Anda lanjut kemana? Saya pengennya, cuma belum tentu kayak gitu. Pengennya ke Australia. Kenapa harus Australia? Karena Australia pertama dia paling dekat dengan Indonesia. Untuk wilayah Eropa ya. Kalau Singapura kan masih ASEAN ya. Jadi kalau saya maunya ke Eropa tapi banyak orang Indonesianya. Jadi di Australia. Ya? Jadi di Australia itu banyak bulenya bisa bahasa Indonesia. Jadi pertama itu. Yang kedua karena jaraknya tidak terlalu jauh, harus ke Eropa dan pastinya musimnya tidak jauh berbeda kayak gitu. Karena masih dekat. Dekat Asia. Andai ke Eropa pasti beda banget, banyak penyesuaian kayak gitu. Belum lagi visa segala macam. Banyak culture shock yang banyak culture shock dan yang culture shock masih aman. Biaya. Benar, biaya. Belum tentu dapat beasiswa. Andai dapat beasiswa mungkin parsial. Itu terlalu keajaiban sih. Cuma semoga aja kalau dapat beasiswa penuh sih hebat banget, mantap. Semoga. Gitu. Oke, itu aja dulu dari saya. Oke, ya teman-teman, kita break dulu. Kita lanjutkan ke setelah pesan-pesan berikut ini. Yang terjadi bukan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Kembali lagi ke podcast Akustik bersama Raka Perdana di sini, host kesayangan kalian. Kita masih lanjut bersama Mas Bambang di sini, menemani kita selama beberapa menit ke depan. Iya. Oke. Misalnya nih, saya ada pertanyaan. Misalnya kalau di rumah tidak ada siapa-siapa. Habis itu listrik padam dan hujan malam lagi. Itu gimana tuh? Itu horor. Listrik padam ya. Listrik padam. Listrik padam. Habis itu di rumah hujan. tidak ada siapa-siapa. Oh, saya bangun tidur kayak gitu. Oh, enggak. Kalau aku kayak gitu tuh lebih mending lanjut tidur. Mending lanjut tidur ya? Iya, hujan, gelap. Ya kan itu enaknya tidur tuh. Iya, bangunnya misalnya kebangunnya jam 9 malam kayak gitu dan kosong kayak gitu rumah kayak gitu ya. Ya tetap saya pilih tidur. Tidak ada rasa takut, coy. Tidak ada rasa takut. Bagi saya tidur itu enak. BTW dengan masalah takut itu pernah mengalami hal-hal horor. Kalau horor, kalau aku ya horor ya. Iya. Jujur aku nggak pernah ngelihat hal-hal mistis. Wah. Dulu terakhir itu aku lihat waktu aku masih halus tuh satu kali dah, itu aja terakhir. Satu kali ya waktu masih kecil ya? Iya, satu kali di belakang. Jadi di belakang rumah tuh ada pohon tinggi. Nah, di situ tuh aku ngelihat kayak sosok perempuan di atas pohon gitu. Wah, dah gitu aja. Gila. Bayangkan kalian seperti itu. Takut. Nah, tapi kalau soal kesurupan saya sering nemuin. Oh, ketemu orang kesurupan begitu. Iya. Kesurupan. Tuh gimana tuh? Bisa nggak ngerajah-rajahnya? Oh, keluar. Nggak bisa. Keluar. Aing mau. Menurut saya tuh, kalau menurut saya ya, hal gaib itu kita harus yakini kalau hal gaib itu ada. Tapi jangan mentang-mentang ada
kita besar-besarin. Nah, iya jangan dibesar-besar. Kalau kita sakit, wah ini pasti ketempelan. Oh, nah, ya, jangan semakin kita mikir ke situ semakin jadi, semakin digodain. Bahaya ya. Setan kan sebenarnya kita sakit memang sakit medis, tapi karena kita ngerasa kita diganggu oleh setan kan ngerasa pasti, Pak. Gua padahal nggak ngapa-ngapain loh. Ya udah gua gangguin aja kalian kan. Iya, BTW masalah sugesti itu namanya, saya pernah baca itu namanya placebo effect. Bakal ada di sini nih nanti. Ting ting kayak gitu. Placebo effect itu maksudnya karena kita mensugesti bakal aku ketempelan, beneran ketempelan kayak gitu. Misalnya kita pernah satu kasus, misalnya kita diminumin dokter obat yang sebenarnya itu kandungannya kosong. Tapi kita minum obat. Wah, kata dokternya ini obatnya manjur. Sangat manjur. Mahal obatnya, beneran kita beli, harganya mahal. Sebenarnya obatnya itu obat kosong, nggak ada isinya. Maksudnya itu bukan nggak ada isinya, nggak ada kandungan kimianya apapun, nggak ada kayak gitu. Efeknya nggak ada. Jadi karena kita yakin, oh ini kita udah beli obat paling mahal. Ini pasti sembuh besoknya. Kalau kita sangat yakin tuh kadang bikin ya ternyata wah, manjur efeknya. Itu namanya placebo effect, teman-teman. Nah, jadi itu kadang sebenarnya kita merasa hal-hal yang mungkin menurut kita berat itu sebenarnya sugesti aja. Iya, sugesti. Jadi kadang kita itulah pentingnya positive thinking. Positive thinking, memang itu harus. Harus itu. Husnuzon ya. Husnuzon ya teman-teman, jangan suzon terus ya. Kalau kita overthinking terus kan susah ya. Iya, jangan kalau kita kenapa-napa itu yang harus kita lakukan tuh kita lihat dulu kitanya, jangan salahin. Wah, nih pasti gaib. Pasti gaib. Nah, jangan gitu. Kita lihat dulu kita kalau kita kena apa gitu, kita habis ngapain. Bener nggak yang kita lakuin kayak gitu kan? Jangan dikit-dikit, wah ini pasti gara-gara setan nih. Wah, ini pasti ini nih. Wah. Kerasukan jin. Wah. Jangan ke situ dulu. Iya, jangan ke situ dulu. Kita introspeksi dulu. BTW pernah mimpi buruk misalnya. Mimpi buruk sampai gerak. Kalau saya pernah. Oh, pernah? Saya dulu tuh waktu kecil. Nah, jadi waktu masih masih SMP atau SD gitu. SMP sih saya. Pas waktu pulang kayak gitu dari pondok pesantren, ada di rumah keluarga. Nah, di rumah keluarga yang di Tanjung ini terkenal angker kayak gitu. Jadi waktu malam kayak gitu kan saya nginap di situ. Jadi malam saya tidur. Biasa kayak gitu, tidur di ruang tengah di lantai 2 kayak gitu. Iya. Lantai 2 sama ini juga ada orang juga di situ kayak gitu, tidur juga kayak itu keluarga. Nah, tengah malam saya kemimpi kayak gitu. Saya mimpi kayak ngelawan makhluk halus kayak gitu. Dan itu lokasinya tuh di WC bawah kayak gitu dalam mimpi itu. Di WC lantai 1. Iya. Set kayak gitu, bisa ngelawan makhluk halus kayak gimana pokoknya terserah aja pikirannya seperti apa. Pokoknya seperti itu. Pas saya bangun, anehnya saya bangun itu dalam kondisi berdiri. Di WC itu juga. Gitu ya? Iya. Jadi entah kenapa dari lantai 2 saya mikirin gimana saya turunnya. Jadi waktu itu tuh rasa aneh, dan setelah mimpi itu kenapa saya kebangun dalam kondisi berdiri itu saya muntah. Pas itu muntah. Wah, kayak gitu muntah kan. Pas bangun-bangun, kok lagi berdiri kayak gitu. Pas lihat-lihat, oh kok di WC kayak gitu. Udah, jadi karena kondisi kesadaran masih belum penuh, jadi nyiramin muntah tadi kan di WC. Habis itu naik lagi ke atas. Pas sudah sampai di atas, baru mikir kok bisa turun kayak gitu. Iya. Dan padahal tidur kayak gitu di atas, kok bangun di dalam kondisi berdiri muntah lagi kayak gitu. Itu kejadian itu apa namanya? Gak tahu sih saya. Apa Ngigo ya? Lucid dream ya? Ngigo ya? Gak tahu juga, pokoknya kayak gitu kejadiannya begitu cepat kayak gitu. Kalau Mas Bambang sendiri gimana kalau ada pernah mimpi kayak gitu? Kalau saya ya kalau mimpi jelek sampai ngigau, sampai mungkin kita kepindah ke tempat lain. Enggak. Aku kalau tidur tuh santai. Oh ya. Kalau di situ ya udah di situ aja. Oh, bagus aja tuh.
Baru pertama kali juga sih aku tuh itu kayak gitu. Untungnya sekarang nggak lagi. Rencana Raka nih mau ada liburan kemana, Rak? Belum tahu. Pengennya ada teman ngajakin katanya ke Jogja katanya. Kapan? Entahlah itu wacana atau enggak. Kapan tuh? Katanya mungkin ya beberapa bulan lagi kayak gitu kan katanya. Kebetulan ini udah lulus ini juga kan, lulus kuliah kejuruan kayak gitu. Jogja ya? Jogja katanya, let's go Jogja katanya. Berapa hari itu biasa? Nggak tahu juga nanti antara wacana atau enggak ini. Jadi lihat-lihat sikon aja lah. Ya, semoga aja berangkat kan? Nah, semoga kita berangkat. Nah, Mas Iya. Bambang harusnya ikut juga dong. Saya kalau ada waktu saya ikut. Oh iya deh. Kalau ada waktu dan budget. Dan budget. Budget yang jadi masalah. Budget sekarang. yang jadi juga waktu ya sekarang ya karena fokus masing-masing. Fokus masing-masing. Ya susahnya seperti itu. Jogja itu nah kalau misalnya berangkatnya malam minggu, mau aku berangkat. Pulangnya Senin pagi. bisa sih kalau itu ya kan. Atau sore bisa. Sabtu sore. Sabtu sore misalnya. Sabtu sore kita ke Surabaya kan. Apa langsung ke Jogja? Apa ke Semarang? Kayaknya mending transit ya, lebih murah ya. Nggak tahu. Pakai kapal. Pakai kapal. Rencana mau pakai kapal? Rencananya pakai kapal. Kapal. Atau pesawat aja. Nggak tahu sih yang lebih enaknya yang mana kayak gitu. Kita Tapi kan memangkas budget serendah-rendah. Bagus. Aku udah nggak punya waktu cuti soalnya tuh. Iya. Kalau kapal iya ya, lama ya jadinya. Lama. Artinya mending pesawat. Pesawat. Pesawat itu ya. Artinya pesawat tuh enaknya ke Surabaya dulu ya, baru ke Jogja gitu. Terserah. Sekarang kan sudah ada tuh ke Semarang ada. Kereta apinya ya? Enggak. Rute pesawat kita kan sudah ada tuh ke Surabaya ada, ke Semarang ada, atau ke Jogjanya langsung juga ada. Apa ke Jogjanya langsung lebih mahal ya? Jogja kalau budgetnya sih kurang lebih ya. Kalau ke Jogja tuh udah 1 juta duluan tuh. Oh iya. Oh mantap tuh. Artinya kurang lebih aja. Ya, jadi kurang mending kayak lebih. gitu. Iya kan? Dari sini ke Jogja berapa jam? Sejam ya? Sejam lebih. Sejam lebih ya? Hampir- kurang lebih hampir kayak kayak ke ke Jakarta. Jakarta, Ke ya. Jakarta ya? Oh iya. Hampir 2 jam, 1 jam 45 menit. Itu bandara apa Jogja? Kulon Progo. Apa? Kulon Progo. Kulon Progo. Yogyakarta International Airport. Nggak pernah lewat Di situ wilayahnya di soalnya. Kulon Progo itu di hampir perbatasan Jawa Tengah, Jogja, Jawa Tengah. Pernah dulu tuh ke Surabaya dulu, baru ke Jogja gitu. Iya itu opsi paling itu. Paling standar. Paling standar. Surabaya dulu. Iya, kalau Mas Bambang sendiri gimana? Mau rencananya, andai misalnya nggak ada wacana yang tadi, ingin jalan-jalan juga? Mau Saya kemana? pengen banget jalan-jalan. Saya pengen itu ke itu loh, Banda Neira. Banda Neira. Wah, di mana tuh? Daerah Maluku. Wah, jauh juga ya. Jauh. Surganya. Sumatera ya itu ya? Bukan. Maluku di mana? Maluku tuh daerah dekat Sulawesi lah. Sulawesi. Dari Sulawesi nyebrang lagi itu 10 jam. Wajib 10 jam, coy. Kata si itu Sultan Syahrir, jangan mati sebelum ke Banda Neira. Woi. Karena itu surga Indonesia, Bung. Mantap tuh. Mantap. Sultan Syahrir kan di penjara di situ ya sama VOC. Banda Neira tuh. Banda Neira. Mantap tuh, kita bikin konten akustikan. Walaupun banyak negeri ku jalani, Let's go. yang masyhur permai di kata orang, biarpun saya pergi jauh, Oh iya. tidak akan hilang dari kalbu tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Woi. Anjek, Banda Neira katanya. Banda Neira, saya pengen banget, aku pengen ke situ. Aduh, itu pun saat ini saya juga mau kalau ada Banda ini. Neira.
Tapi kita Kalimantan juga punya loh Apa namanya? wisata-wisata yang sebagus itu, seperti di Kalimantan Utara itu ada namanya Pulau Derawan. Derawan Island. Island ya? Island. Baru tahu saya. Derawan Island itu raja empatnya Kalimantan. Mantap. Jadi ada opsi kalau bagi yang kalian pecinta pantai, pecinta laut, kalian bisa datang di situ. Nah, recommended banget. Recommended ya. Sebenarnya banyak hal-hal yang seharusnya kita jelajahi sekarang. Cuma keterbatasan waktu dan budget pasti. Balik lagi budget. Sebenarnya pengen banget ya. Minimal yang dekat-dekat bisanya ke gunung. Nah, itu selalu wacana untuk sekarang. Saya waktu dekat pengen ke pantai. Tapi saya nggak punya teman. Nah, aing join. Bisa tuh join. Bisa. Kalau kayak gitu kita tinggal atur waktu. Iya. Bilang aja kapan kayak gitu. Ya, langsung aja kita. Let's go gitu ke pantai. Ya. Gunung sudah, jujur ya, aku tuh gunung sudah. Gunung udah bosen. Bukan bosen. Gunung udah beberapa kali. Kali-kali ke pantai. Sekali-kali ke pantai. Karena aku terakhir ke pantai itu tahun 2014. Anjay, masih seringan saya dong. Yang maksudnya pantai itu liburan ya. Kalau lewat pantai ya saya pasti sering lah. Liburannya bukan sering, terakhir tahun kemarin lah. Masih terbilang baru. Ke pantai. Kalau main-main ke pantai itu saya terakhir tuh 2013. Nginap kayak gitu ya kan di situ pakai kemah. Iya, nggak apa-apa lah ibaratnya low budget kemahnya terpal kayak gitu. Yang penting ada lah dulu pengalaman. Pantai. Terakhir kan saya kemarin tuh ke pantai itu ke Kota Baru. Ke Paralayang. Bukan Paralayang, kok Paralayang sih? Ke Saranjana. Saranjana, dekat-dekatnya situ apa sih namanya saya lupa. Tangkisong. Bukan Tangkisong, di Kota Baru. Ubud. Kute. Iya, dekat-dekat Saranjana. Mandalika. Gitu. Mandalika tuh sirkuit coy, sirkuit. Nah, mumpung masalah liburan. BTW Indonesia kita ini negara yang sangat kaya ya. Iya. Kaya sebenarnya. Kaya akan alam, isi bumi. SDM-nya aja nggak kaya. SDM-nya. Sebenarnya SDM kita itu juga tinggi, cuma atasan kita aja. Itu berbahaya nih TV. Berbahaya prit tidak boleh ya. Ya seperti itulah ya, itulah susahnya. Makanya kadang mikirnya gimana ya kayak gitu. Karena kan negara luar pun mengakui kalau Indonesia itu negara yang kaya. Kaya segala-galanya. Arab satu aja sumber dayanya minyak. Bisa kaya seperti itu. Karena pengelolanya kita punya banyak apapun ada, minyak ada, ini ada, rempah batu bara ada, rempah ada, kok kayak gini-gini aja kayak gitu. Nah, itu harap tanyakan pada rumput yang bergoyang. Bahkan coklat terenak pun ada di Indonesia, menurut saya. Iya, itu. Ya kan? Kopi juga penghasil kopi terbesar kita. Tapi ya gini aja deh. Jadi ya bingung juga bagaimana negeri ini kelanjutannya. Aduh. Saya sambil kopi juga. Kopi saya habis. Kasihan kan. Minum good day. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang mahsyur permai di kata orang. Oke. Putus. Aduh. Bagaimana kalau teman-teman kita ini kan udah pada kerja, jadi ibaratnya susah ngumpulnya untuk sekarang. Enggak apa-apa. Pada intinya orang itu akan menemui fase-fase selanjutnya. Nah itu kita nggak bisa mengontrol mereka untuk mau yang harus bisa ngumpul terus ya kan. Bisa. Setiap tongkrongan pasti ada fase seperti itu. Ada fase mungkin vakum. Ada yang sibuk mengejar dengan dunianya sendiri. Dunia sendiri ya sekarang ya. Ini saya masih berjuang untuk mencari kesibukan. Sok sibuk aja lah kita. Sibuk aja. Bikin konten podcast sih saya.
Siapa tahu kan bikin podcast. Wih. Oke, di pesan-pesan terakhir sebelum kita berpisah untuk podcast Day One kali ini. Untuk Mas Bambang sendiri, apa pesan-pesan untuk teman-teman kita, para pendengar podcast pertama kali ini, podcast akustik? Podcast akustik kali ini gimana? Saya akan ngasih satu pepatah. Ya. Jangan gengsi, hidup itu simple, gengsi yang bikin rumit. Nah, hidup itu simple, gengsi yang bikin rumit. Itu saja. Itu ya. Oke teman-teman, thank you banget yang udah nonton podcast akustik Day One edisi pertama kali ini. Semoga kalian sehat selalu dan bakal ada kelanjutannya nanti atau dengan bintang tamu yang berbeda. Oke. Selamat malam, thank you semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ngemis anjir. Oke, see you on the next podcast. Lovely, bye. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang